Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sawalisa Kismaningrum dengan NIM 22114008. Baiklah, di sini saya akan membahas dua materi, yaitu modals dan expressing apology. Materi yang pertama yaitu modals. Dalam bahasa Inggris, kita mengenal jenis kata kerja bantu yang disebut modals. Modals pada umumnya digunakan untuk mengungkapkan sikap penutur terhadap suatu hal, apakah hal tersebut dibutuhkan, disarankan, diizinkan, mungkin terjadi, dan lain sebagainya. Pada dasarnya, semua modal selalu diikuti oleh kata kerja bentuk pertama. Jenis-jenis modals. Yang pertama, modals present. Modal present meliputi yang pertama, will. Digunakan untuk menyatakan akan dalam bentuk simple tense masa depan. Contoh, saya akan pergi ke Bandung besok. Yang kedua yaitu shall atau akan. Digunakan untuk menyatakan akan dalam bentuk kalimat masa depan. Contoh, saya akan pergi ke Jakarta besok. Yang ketiga, must atau harus. Kata kerja bantu yang berarti harus atau wajib digunakan untuk menyatakan keharusan atau mesti. Contoh, kamu harus pergi sekarang. Yang keempat yaitu may. Kata kerja bantu yang berarti boleh atau mungkin digunakan untuk menyatakan permohonan izin. Contoh, bolehkah saya meminjam sepeda motor Anda? Ya, boleh. Yang kelima, should atau ought to. Digunakan untuk kata kerja bantu yang artinya sebaiknya atau seharusnya. Contoh, dia seharusnya berada di sini sekarang. Keenam yaitu can atau dapat. Digunakan untuk menyatakan kesanggupan atau kemahiran seseorang. Contoh, saya bisa bernyanyi. Yang kedua yaitu modals past. Yang pertama ada would. Digunakan untuk menyatakan akan. Contoh, dia akan dihukum sebelum melarikan diri. Yang kedua, should. Digunakan untuk menyatakan bentuk lampau dari shall. Contoh, ketika dia datang ke rumah saya harus pergi. Yang ketiga, must atau had to. Contoh, Anda harus belajar di kelas biologi kemarin. Yang keempat, might. Menyatakan kalimat berita berbentuk waktu lampau. Contoh, surat kabar mengatakan mungkin akan hujan besok. Yang kelima, could adalah bentuk waktu lampau dari can dan bentuknya sama namun untuk semua subjek. Namun dalam penggunaannya tidak selamanya berarti masa lampau. Could dapat dipakai untuk menyatakan bentuk lampau dari can. Contoh, Mari bisa menyanyikan lagu ketika dia masih muda. Yang ketiga, modals perfect. Modals perfect meliputi yang pertama, must have. Kesimpulan lampau. Contoh, Anto lulus ujian, dia pasti sudah belajar. Yang kedua, might have. Kemungkinan lampau. Contoh, Anto tidak hadir, dia mungkin sakit. Yang ketiga, should have. Keharusan yang tak dikerjakan pada waktu lampau. Contoh, Anto tidak lulus, seharusnya dia belajar. Yang keempat, could have. Kemampuan yang tak digunakan waktu lampau. Contoh, Anto bisa saja mengerjakan pekerjaan rumahnya sendiri. Materi yang kedua yaitu expressing gratitude and apology. Dalam bahasa Inggris, ucapan syukur diartikan sebagai expressing gratitude. Expressing gratitude adalah ungkapan yang dapat digunakan untuk menyatakan penghargaan atau rasa terima kasih kepada seseorang. Contoh ungkapan dan respon expressing gratitude yaitu ada beberapa cara atau ungkapan yang dapat digunakan untuk menyatakan terima kasih di dalam bahasa Inggris. Antara lain, yang pertama, terima kasih. Yang kedua, terima kasih banyak. Respon yang digunakan dalam expressing gratitude yaitu yang pertama, sama-sama. Yang kedua, tidak masalah. Yang ketiga, jangan bilang begitu, tidak apa-apa. Dan yang keempat, dengan senang hati. Contoh kalimat expressing gratitude. Terima kasih banyak telah membantu saya selama masa-masa sulit ini. Bantuanmu sangat berharga untuk saya. Apology merupakan kata kerja dari permintaan maaf. Apology adalah pernyataan atau ekspresi seperti saya minta maaf yang dikatakan ketika seseorang melakukan suatu kesalahan atau sesuatu yang menimbulkan masalah. Contoh kalimat apology.
yaitu aku benar-benar minta maaf atas apa yang aku lakukan kepadamu. Baiklah, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.